Lirih menerima segala keadaan. Sejak kecil sosok ini selalu ikhlas menjalani. Kepolosannya bertumbuh bagai layaknya anak-anak. Remaja pun sibuk dengan main dan belajar ala kadarnya. Terkadang hidupnya berkecukupan, tak jarang juga berkekurangan. Tak pernah sedikit pun terlintas akan jadi apa kelak. Hanya ingin menjadi seseorang yang bermanfaat bagi siapapun. Sedari kecil wajah lucu dan lugunya lebih bersih dan tampan dari sebayanya. Tak suka merasa hebat kepada siapapun. Selalu ada bagi teman-temannya mengeluh. Dia tahu keluarganya memiliki terah kerajaan murni dari kedua orang tuanya. Tetapi tak ada yang perlu dibesar-besarkan. Gelar keturunan pun tak ingin dipakai keluarganya. Karena hidup di lingkungan luar kerajaan tak membutuhkan gelar itu. Sejak remaja, batinnya selalu terdorong menolong siapapun. Meski penghinaan dan pengkhianatan kerap didapatnya, tak jarang juga dianggap aneh oleh banyak orang. Tetapi senyumnya selalu menghiasi wajahnya. Terkadang dia bingung dengan jalan hidupnya, bagaikan kuantum yang melompat-lompat. Tak sedikit yang sembuh ketika dia ingin mengobati, yang tentunya semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya pun bagaikan tempat sampah unek-unek kisah banyak orang. Dia hanya mendengarkan dan memberi wejangan sekedarnya. Alih-alih mengobati ketenangan jiwa orang-orang yang datang kepadanya. Tak ada satupun dari pikirannya untuk mengambil keuntungan. Bahkan seringkali sesudahnya mereka pergi tanpa ucapan terima kasih. Setelah mereka mendapatkan berbagai kesembuhan ataupun jalan keluar permasalahan, dia pun tak pernah merasa berat hati, yakin bahwa Tuhan memang telah menyiapkan rezekinya dengan cara tak diduganya. Tetapi justru itulah yang membawanya pada tingkat yang lebih tinggi. Rezeki terus mengalir dari segala arah. Meski tak berlimpah, tetapi cukup baginya. Meski tak jarang juga kekurangan di setiap rezekinya. Dia tak pernah melupakan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Kecerdasannya pun bertumbuh melebihi orang kebanyakan. Ilmu-ilmu baru pun berdatangan semakin dikuasai dengan cepat. Bagai kapasitasnya terus berkembang. Tak ada beban baginya, karena setiap apapun yang dimilikinya terus dibagikan untuk menolong banyak umat. Cita-citanya tak pernah muluk-muluk. Bahkan tak berambisi untuk menguasai atau menekan siapapun. Ilmu agama dan ilmu kehidupan pun dia pelajari. Tirakat demi tirakat dia kerjakan dengan kesadaran sendiri. Lebih menyukai ketersendirian dalam ketenangan. Batinnya pun semakin terasah mengerti kegaiban.
Baginya itu hanyalah usahanya untuk tetap menjadi sosok yang eling dan waspada. Kisah pun menjadi hal yang membingungkan. Untuk pertama kalinya, akhirnya ia paham bahwa leluhurnya mulai mendampinginya, memerintahkannya untuk menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Setelah berbagai kisah tak masuk akal harus didapatinya, keimanan pun terus diasah. Tirakatnya diperbanyak hingga keluarganya iba kepadanya. Dia hanya tersenyum, menganggap ini adalah panggilan batinnya untuk mulai melepas urusan keduniawian. Hingga akhirnya satu persatu jawaban atas pencarian jati dirinya terjawab. Terkejutlah ia pada siapa dirinya yang sebenarnya. Dia mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Jawaban atas dirinya semakin terus berkembang dan semakin membuatnya takut akan dirinya. Karena rasa tak percayanya hingga sulit untuk mengakuinya. Para leluhurnya terus berdatangan menemuinya dan mendampinginya. Ia bagaikan membaca buku sejarah di dalam dirinya. Ingin rasanya tak mempercayainya, bukti pun terus menghampirinya. Hingga akhirnya satu persatu pusaka para raja Nusantara tersematkan di setiap bagian tubuhnya secara goib. Datang dari berbagai penjuru hingga dari para dewa, untuk menjaganya dari berbagai hal-hal yang tak lazim bagi dirinya ataupun kebanyakan manusia. Itu pun tak membuatnya menjadi lupa diri. Bahkan tak perlu baginya untuk dipamerkan, karena dia tahu apa yang tersematkan di dirinya adalah menolong negerinya. Karena dialah raja yang tak nampak mahkotanya, kecuali oleh sosok-sosok tertentu yang diridhoi Allah untuk sekilas melihatnya. Dia adalah sosok yang tak pernah jumawa ataupun menantang siapapun. Dirinya tetaplah seorang sangat rendah hati dan penuh kasih kepada siapapun dan tak berambisi terhadap apapun, kecuali menegakkan kebenaran dengan ketegasannya. Dialah Satrio Piningit yang sedang dicari di mana-mana, yang suka bersembunyi dalam kesederhanaan.